Ya, kita mulai. Oke, bangun. Ya, tinggal di slide 1 yang belum on cam tadi Helen ya, karena nggak bisa handphonenya. Lalu Siti Julia belum ya. Siti Julianti belum on cam. Julia belum on cam. Maulana Fauzan ini kayaknya belum bangun kali ya Fauzi ya? Oh ini itu dia, udah. Ini Fauzan sama Fauzi beda ya, walaupun kembar ya karakternya. Mandi. Tampan. Di pantai doang, jangan mandi. Laila juga belum bangun nih kayaknya Laila. Bu, hadir, Bu. Oh, Helen udah, alhamdulillah. Oh, Fauzan sudah. Yang slide 1 yang belum Helen kan komputernya ya. Handphonenya Kita sama kangen ya, Bang Bahar. Bu, saya lagi di pantai, Bu. Maaf, Bu ya. Oh ya. Pantai apa Empang? Dimaafkan. Kalau Zoom itu yang memang harus banyak bicara ya, karena kan ini online. Bukan kayak offline, kayak kita nanti semester depan sudah offline. Sudah offline. Kalau itu online ya. Mau lagi di pemancingan, Bu. Mending offline ya. Ibu saya juga ada 2 yang ini pakai handphone biar bisa on cam. Oh, terima kasih Helen sudah mau on cam. Ada 2 ya, ada 2 akun. Julia belum bangun nih, Julia Maharani. Julia Maharani belum bangun nih. Anissa nih panggil Julia. Oke, kita mulai ya. Julia sayang kamu. 1, 2, 3, cekrek. Ya. Bu, apa nih? Bu, bentar, Bu, ini ada ininya nggak, Bu? Bentar, Bu, ini apa, Bu, tadi, Bu? Kenapa? Ulang, Bu. Oh, ulang, ayo. Ya, gaya masing-masing. Silakan gaya. Ya, 1, 2, 3, cekrek. Nah, slide 2. Slide 2 yang belum. Laila nih, Laila Khairatun belum. Doni gimana nih kabarnya nih Doni nih belum on cam. Herlina. Maul, panggilan ngurut di mana? Yang belum on cam, Doni, Salsa, sama Laila dan Esa Putri. Slide kedua. Bu. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima Bu, kasih. fotonya kayak KTP semua, Bu. Fotonya nggak ada yang selfie gini, Bu. Ya, terima kasih. Pagi-pagi sudah menyapa perkuliahan kali ini. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa. Sebelumnya Ibu mau mengecek dulu ya, ngecek kehadiran di presensi. Yang belum absen silakan absen dulu. Lihat dulu absen. Sudah absen semuanya ya? Ya, Bu. Ya, Ibu download kalau sudah absen semua. Yang belum absen silakan absen dulu. Nah, di sini yang sudah absen ada 31 mahasiswa ya. Sambil Ibu absen satu-satu bilangnya jangan hadir ya, sehat karena sekarang masa pandemi ini banyak yang sakit juga nih walaupun sudah zona kuning ya, bukan zona merah lagi. Ibu panggil satu-satu. Nanti kalau Ibu panggil bilang apa berkata sehat ya. Oke, Anissa. Sehat, Bu. Oke, terima kasih. Rafli. Sehat, Bu. Sehat. Doni. Doni, Ibu lihat sudah hadir sih di sini. Ya, Bu.
Oh ya, sehat, Doni? Ikan, Bu. Sehat, alhamdulillah. Lanjut, Jihan Fadila. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syifa Ardila. Sehat, Bu. Sehat. Saila. Ini Saila belum absen, Saila? Saila, ada Bu, Saila? Sela udah keluar dari kampus, Bu. Oh, kenapa? Sayang banget ini absennya padahal. Katanya mau pindah. Oh, iya, iya, iya. Iya. Nanti kalau misalnya mahasiswa jika misalnya pindah atau apa, nggak kampus lagi, harus ini ya, harus konfirmasi ke dosennya, ya minimal nggak usah dosennya juga ke akademik ya, karena nanti kan mahasiswa itu sudah, kayak Sela ini sudah pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke Katanya sih 8. udah bilang ke kampus, Bu. Oh ya sudah. Karena nanti kan mahasiswa itu alhamdulillah ke PP Dikti. Nanti kalau misalnya nggak konfirmasi, di PP Dikti ada nama Sela itu. Kalau nggak dinonaktifkan di sini nanti bermasalah di kampus yang lain karena nanti nomor mahasiswanya ada 2 gitu. Karena kan sekarang sudah sistem online ya. Ya terima kasih ya konfirmasinya. Ramadan sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh, itu Ramadan ya. Oke. Iya. Lanjut. Ramadan Laila. Sehat. Sehat. Hanifah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Syafira. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jundan. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Salsa. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Alia. Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat. Fauzi. Fauzan udah ya, sudah sehat. Nah, udah lahir batin Fauzi Fauzan. Ini Bu hafal Sehat, karena Bu. kembar ya, jadi apa tuh? Ya, Marni. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Muhammad Dimas. Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Oh, ini ngumpul semua bareng. Ya. Sehat, Bu. Kita semua pada sehat. Sehat-sehat ya, ngumpul ya. Hati-hati karena lagi COVID. Silaturahmi, Bu. Ya, silaturahmi. Kurniawan, ini masih Alfa Kurniawan? Kurniawan Sukmana? Nanti dihubungin ya Anissa nih. Kurniawan takut lupa karena belum udah lama, misalnya UTS kemarin baru kuliah lagi, sekarang masih Kenapa, Alfa. Bu? Ini Kurniawan masih Alfa? Oh iya, Bu. Ya. Itu saya WA orangnya. Ya. Karena ini sistem e-learning ya, karena kasihan mahasiswa misalnya sudah hadir di sininya Alfa, nanti mengurangi nilai. Umi Khairiyah, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Ilham Al-Fajri? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Latifah? Alhamdulillah sehat. Rama Apriantoro? Rama ada Rama? Gak ada ya Rama? Lovia? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Helen? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Siti Julianti? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Yasinta? Alhamdulillah sehat, Bu. Herlina? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Nurlivia? Alhamdulillah sehat, Bu. Muhammad Amiruddin? Muhammad Amiruddin udah ya tadi ya, udah ada ya. Sehat, Bu. Muhammad Amiruddin masuk Rohis kampus aja ya. Nanti Ibu bilang pasti. Udah, Bu, udah masuk, Bu. Oh, udah. Nanti kalau Udah, misalnya Bu. acara-acara BEM, acara dosen ya, kan selama ini Ibu lihat tuh kalau acara-acara BEM, acara dosen, kalau misalnya pertemuan-pertemuan agama ya, itu sayang banget nggak pernah ngaji gitu diawali itu. Harusnya dibuka sebelum acara itu dibuka dengan murotal atau apa? Lantunan Al-Qur'an ya, qori ya.
Nah, nanti untuk selanjutnya tuh nanti Ibu mau kasih masukan tuh ke Pak Suyanto. Pak, kalau bisa tuh kalau ada acara-acara kampus yang agama ya, lebih ke arah agama itu dibuka dengan kori gitu. Nanti Ibu kasih tahu nih Muhammad Amiruddin nih korinya bagus ngaji. Setuju, Bu. Iya, Bu. Setuju, Ya, Bu. Amiruddin ya. Ya, Bu. Ya. Bu. Saya perwakilan dari Amir, Bu. Setuju, Bu. Iya, setuju lah, harus setuju biar dapat pahala Amir ya. Amin. Amin, Bu. Selalu berkah, Bu. Iya, karena sayang banget di sini tuh rohisnya masih kurang menurut Ibu di IPIJA. Ya, Esa Putri sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Putri Pratama masih alfa nih, Putri Pratama. Putri yang tadi Bu yang saya bilang itu Bu yang e-learningnya masih keblokir. Oh iya, kalau e-learningnya masih keblokir, konfirmasi ke Pak Idris ya. Bagian keuangan. Oh iya Bu. Ya. Nanti biasanya aktif lagi, nanti Ibu konfirmasi juga ke Pak Idris. Ini Putri sebelah saya Bu. Oh iya, ya. Nanti Putri konfirmasi aja. Biasanya dibuka kok kalau misal konfirmasi. Gitu. Iya Bu. Tapi udah UTS belum, Putri? Udah. Udah Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, Fauzia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Muhammad Adibullah. Hadir. Muhammad Adibullah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Adibullah. Lalu Julia Maharani sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Desila? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Berarti yang alfa itu tadi ya Sela karena pindah, lalu Kurniawan ya masih alfa, dan Putri Pratama karena alerginya diblokir ya. Oke, supaya kuliah ini bermanfaat dan kita mendapatkan pahala, ya supaya terbiasa ya Muhammad Amiruddin, coba Ibu minta untuk membacakan salah satu ayat Quran kali ya, supaya terbiasa. Jadi Ibu mau tuh nanti di perkuliahan tuh khususnya kalau mata kuliah bukan mata kuliah, pertemuan agama tuh generasi milenial ya, ini kan mahasiswa tuh generasi milenial ya, bukan hanya intelektual, bisnis dan pemimpin ya, katakan kita entrepreneur ya kalau ekonomi itu kita sekolahnya, tapi lebih ke arah agama juga gitu. Nah di sini tuh Ibu akuin rohisnya masih kurang di IPIJA itu. Ya setelah ini misalnya Amiruddin, kan kita tinggal beberapa kali pertemuan ya, tinggal ini udah ke-9. Karena kita 2 SKS hanya 12 kali pertemuan, 14 sama UAS, berarti ada tinggal 3 lagi ya. 4 lah, kita 4 pertemuan. Jadi Ibu harapkan nanti Amiruddin ngaji. Ini Doni ya, Doni nanti bisa on cam nggak? Ya, karena Ibu lihat kalau Doni itu kayaknya spesialis kalau mengisi kultum. Ibu tuh paling seneng kalau Doni kalau memberikan kultum itu berasa gitu ya, santai tapi bagus penyampaiannya. Jadi Ibu mau nih mahasiswa nggak, mudah-mudahan jangan Muhammad Amiruddin dan Doni saja ya. Nanti bakat-bakat yang lain yang Ibu nggak tahu, Ibu harapkan bisa tersalurkan di kampus. Bu Fauzi bisa ceramah, Bu. Oh, Fauzi bisa ceramah ya. Seperti itu. Ya, nanti Doni mana Doni? Doni ada nggak Doni? Doni bisa on cam nggak Doni? Doni? Ya Bu, kenapa Bu? Doni ada Doni? Mana Doni? Doni. Halo? Ya. Doni di rumah atau di jalan Doni? Oh, di rumah ya? Ya. Oh, lagi di jalan. Oke. Ya, lagi di jalan ya. Ya, nanti budaya-budaya seperti ini Bu harapkan terus-terusan ya, terus berlanjut. Nanti kalau misalnya Doni memungkinkan hanya sekitar 3 menit lah,
kutil ya, kuliah 3 menit ya. Kan biasa kultum, kuliah 7 menit. Sekarang kutil, kuliah 3 menit. Kalau misalnya Doni bisa mencari tempat yang di jalannya tidak berisik ya. Ya, silakan Amiruddin, boleh ngaji apa aja. Tapi Ibu harapkan jangan ada korinya. Lalu nanti Doni menyampaikan kultil ya, kuliah 3 menit sekitar apa saja yang berkaitan dengan akhlak ya, akhlak anak-anak muda zaman sekarang. Nggak apa-apa berekspresi, tapi tetap harus jaga etika dan norma. Silakan Amiruddin. Kori ini Bu. Ya, biar kita dapat pahala semuanya ya. Karena ini kan kuliah agama Islam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Allah. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar Ya, Bu. biasa ya Muhammad Amiruddin ya. Ngajinya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir. Ya, Doni nanti mungkin masih di jalan atau tapi kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa sih Kak Doni ya, nanti aja kalau misalnya tadi Doni lagi di jalan. Terima kasih ya Amiruddin, mudah-mudahan generasi-generasi zaman milenial sekarang ya nggak hanya pintar intelektual saja, tapi
ngajinya juga luar biasa Muhammad Amiruddin. Mungkin selain Muhammad Amiruddin yang bakat qori ya, terutama karena kalau ngaji murotal itu juga nggak apa-apa, silakan. Yang mungkin di sini yang selain Amiruddin yang ibu nggak tahu, ada yang bisa? Anissa Bu, Anissa. Anissa ya? Apa? Karena gini loh, ibu sebagai dosen agama MBKM Kampus Merdeka Belajar ini, kan sekarang pembelajaran itu nggak hanya dosen ngejelasin aja gitu ya, enggak ya. Karena sekarang Pak Nadiem itu kepingin itu berbasis kompetensi. Jadi ibu harapkan karena agama Islam, output dan outcome-nya itu adalah pertama adalah akhlak. Ya, jadi mahasiswa itu harus walaupun bergaul boleh, mana juga mahasiswa zaman anak muda, tapi akhlak yang pertama. Dan yang kedua itu memang ngaji ya. Ibu harapkan ya minimal bisa ngaji lah gitu. Yang nggak harus sebagus Muhammad Amiruddin. Tapi kalau misalnya ibu lihat karena setelah kelas ini nih, ibu kan ngajar kelas selanjutnya. Ternyata kelas selanjutnya itu perempuan itu Muhammad Amiruddin yang banyak qori malah. Di kelas D221 itu banyak qori'ah di D221 itu. Yang Bu, duelin Bu. Ya? Aduin Bu sama Amir Bu. Iya, makanya ibu gini, ibu mau lihat dulu bakat-bakat mahasiswa IPIJA, bahas bakat-bakat mahasiswa IPIJA. Ngajar tadi ya. Ya, ibu mau lihat bakat-bakat mahasiswa IPIJA. Satu aja. Enggak satu aja Bu ya Kak. Makasih ya. Jazakillah khairan kasiran. Udah tambah rezekinya ya. Ya, mohon maaf. Ibu jadi kepikiran pengen ada lomba, ngadain lomba qori. Karena di IPIJA itu nggak ada ya lomba qori'ah gitu. Dan ibu kepingin tuh di sini walaupun bisnis dan lain-lain, agamanya juga bagus ya. Tapi bukan aliran-aliran yang macam-macam, tapi lebih ke arah Al-Quran gitu. Menggemakan Al-Quran. Lalu mahasiswa yang bakat-bakat kayak Doni kan, kalau Doni itu ceramah tuh ibu enak gitu ngedengerinnya, santai, tapi masuk kena gitu. Ceramah-ceramah dari mahasiswa, saling mengingatkan, itu sangat penting dibandingkan kuliah pengajaran ibu, nanti setelah 4 pertemuan, setelah UAS lupa kuliah. Seperti itu. Mungkin di sini siapa? Karena ibu nilai agama Islam nggak mungkin ya, nggak, misalnya gini, ibu kan nggak tahu nih, ternyata yang jarang ini misalnya di sini ibu lihat, misalnya Yasinta, misalnya nilainya ibu kasih Yasinta misalnya nilainya B misalnya agama, ternyata Yasinta qori kan nggak mungkin Yasinta ibu kasih nilai B, pasti kan minimal A ibu kasih, karena dia sudah menguasai Al-Quran itu, apalagi sudah kayak Muhammad Amiruddin, nggak mungkin kan ibu kasih nilai agama Islamnya C, apalagi itu tidak mungkin seperti itu. Jadi ibu nilainya nanti dari berbagai aspek ya, nggak hanya UTS, UAS, keaktifan, sehari-hari perkuliahan. Namun ibu semua dari semua aspek kemampuan Al-Quran, ngaji, dan lain-lain. Mungkin di sini yang mau ngaji ada? Ada yang mau ngaji? Atau minggu depan ya, Ibu tantang nih mahasiswa nih, selain Muhammad Amiruddin nanti ada penilaian minggu depan itu bahasannya tentang materinya. Bentar Ibu lihat dulu. Tentang hukum waris ya. Atau nanti saja deh di bab pertemuan setelah ini kan sebenarnya ini tuh bab pertemuan ke-8 ya, bank menurut Islam dan akad bisnis dalam Islam. Kita pertemuan pas munakahat aja deh. Minggu depan kan pertemuan hukum waris ya. Nanti minggu depannya bab munakahat. Nih Ibu tampilkan. Ini materi-materi perkuliahan ya.
kita kan sudah melalui UTS, perbandingan agama, sebab akibat dari materi, keesaan Tuhan, tauhid, definisi agama Islam, bukti kebenaran Al-Quran, kan UTS. Soal-soal juga gampang ya, soal yang aplikatif. Nah nanti ini kan sudah terlewati ini ya, rukun Islam dan peradaban lain, akhlak, pergaulan dan bisnis menurut Islam. Nah sekarang pertemuan 8 ya. Bank menurut Islam dan akad bisnis dalam Islam. Nah, Ibu minta nanti di pertemuan minggu depan kan hukum waris nggak usah. Nanti kita belajar hukum waris. Nah, di bab munakahat 2 minggu lagi Ibu tantang ya mahasiswa-mahasiswa silakan belajar ngaji di rumah masing-masing. Ibu pengen tahu kualitas bacaan para mahasiswa. Jadi ketika misalnya 50% mahasiswa ngajinya ya bisa gitu ya. Bu mau ngadain itu Muhammad Amiruddin ya, lomba MTQ gitu di kampus IPJ itu belum pernah ada loh. Kayaknya belum pernah ada di selama sejarah lomba MTQ itu. Kan bisa lomba. Saya nggak bisa ngaji, Bu. Kalau Doni jangan lomba MTQ. Kalau Doni itu yang kan nggak mungkin lomba satu aja ya. Lomba apa sih namanya, ceramah ya bahasanya apa ya, apa sih bisa Bu ceramah, bisa Doni kan apa namanya apa ya, Muhammad Amiruddin kalau itu bukan ceramah apa ya, lomba apa ya, kan Ibu itu kan dulu aktif ya di Rohis itu ya, Ibu tuh suka ikut-ikutan lomba puisi Islam, lomba apa sih namanya ya, bukan ceramah, lomba kayak dai gitu ya, kultum bukan gitu. Bu. Iya, kultum gitu ya, lomba dai ya namanya ya. Lomba dai menyampaikan apa sih, ceramah gitu seperti itu. Pildacil, Bu. Oh, itu mau anak SD Pildacil. Tega lu Pildacil. Tega kalau Pildacil. Tapi namanya bukan Pildacil, dai apa ya. Walaupun kita bukan sekolah Islam, minimal maksudnya Ibu itu ada ajang lomba kayak gitu di bulan Ramadan kan nggak apa-apa kan itu ya. Ya Muhammad Amiruddin kan udah jadi BEM ya, Muhammad Amiruddin ya? Amiruddin? Belum, Bu, katanya, Bu. Belum, Bu. Oh iya, nanti ketika offline kan kayaknya bentar lagi nih kampus offline. Nanti Muhammad Amiruddin Ibu harapkan jadi ketua kerohanian. Setuju, Bu. 1 orang, Bu, setuju. 2 orang, Bu. Ngajuin proposal Amiruddin. Ngajuin proposal, nanti kan dapat hadiah di kampus untuk misalnya yang juara 1 dapat hadiah apa, tim jurinya apa, tim jurinya kan di sini ada di kampus kita itu ada dosen dari jadi Pak Irwan itu dosen ketua DKMC Indonesia Muhammad Amiruddin, ada Pak Irwan dosen IPIJA. Iya, Bu. Dia ketua DMI, Bu. Nah, HDMI itu apa namanya? HDMI bukan DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Nah, iya itu Pak Irwan. Pak Irwan kan nanti bisa jadi tim juri, Pak Suyanto. Nanti itu bisa anggarannya nanti dapat dari kampus. Anggarannya misalnya juara 1 dapat berapa, juara 2. Karena kan di IPJ itu adanya ya yang Ibu tahu tuh lomba-lomba kayak futsal, lomba malah Mobile Legend itu pernah. Bu, ntar mau bikin, Bu, katanya, Bu. PUBG, Bu. Bentar, Bu. Bu. Menurut Ibu kalau Amir ketua BEM gimana, Bu? Atau Ketua BEM baru dipilih, nggak mungkin. Karena kemarin Iyang ketua BEM-nya. Sekarang baru dipilih. Jangan gitu, Bu, dia, Bu. Tapi Bu, menurut bikin gerakan-gerakan baru, Bu, dia, Bu. Provokator dia, Bu. Suka bikin gerakan-gerakan baru, Bu. Iya. Nanti setelah ini nih, setelah periode 2 tahun atau 5 tahun ya BEM, kan BEM baru ya BEM. Nanti iya Ibu kasih masukan itu ke seluruh dosen itu, ke Pak Suyanto, ke Bu Teri ya. Amiruddin biar adem, Bu, bener Bu. Ya, Bu. Biar adem. Iya, Bu, biar adem, Bu. Jadi bagaikan ketua BEM itu contoh dari semua mahasiswa, Bu, gitu, Bu. Ya, kayak Bu. Iya, Bu, benar, Bu, benar. Nah, udah ceramah di mana. Jadi ketua bisa, anggota pun bisa, Bu, gitu. Nah, ya itu ketua dari ketua, Bu. Jadi gini loh para mahasiswa, Ibu selama ini ngajar agama Islam,
jujur ya, Ibu selama ini ngajar agama Islam itu apa karena nggak pada jujur kali mahasiswa karena online ya? Karena dulu kan offline. Tapi Ibu biasa kalau ngajar mahasiswa itu suka Ibu tes ngajinya sekilas, tapi nggak satu-satu ya, sekilas saja. Itu belum ada yang bakat Polri 50% atau 30% itu murotal aja. Nah, Ibu lihat kayaknya tahun ini yang mahasiswa ini bukan kelas ini aja ya. Ibu ngajarkan bukan kelas ini aja, kelas D221 sama kelas malam, kelas karyawan itu rata-rata Kori. Ngajinya bagus-bagus. Kalau di sini dominannya laki-laki nih kalau di sini. Tapi kalau setelah Ibu ngajar nih setengah 11 selesai ini itu dominan perempuan. Itu Qori'ahnya ngajinya bagus-bagus semua itu perempuan-perempuannya itu. Makanya Ibu pengen nanti ya Muhammad Amiruddin mudah-mudahan ada kesempatan, mudah-mudahan ketua BEM yang ngajinya bagus, yang hafalannya banyak. Biar apa-apa kalau ada aktivitas BEM tuh, Ibu lihatin aktivitas BEM tuh kayak Mobile Legend, lombanya Mobile Legend ya nggak apa-apa sih, ada lomba Mobile Legend nggak apa-apa. Cuma diimbangi dengan ada lomba Mobile Legend, futsal juga nggak apa-apa, bagus ya, kan itu olahraga. Tapi kok selama ini belum ada ya lomba-lomba yang tentang agama. Dan selama ini Bu lihat mengikuti aktivitas di kampus Ibu Jaya itu kok kalau pertemuan Ramadan itu nggak pernah ada yang ngaji, itu nggak pernah Ibu lihat. Nah, mungkin Bu cocoknya Amir, Bu. Cocoknya Amir, Bu. Amiruddin cocok sekali. Iya, Amir wajib bisa Amir ya. Ya jadi nanti bangkit karena Amir. Ya, nanti Fauzan juga boleh. Nanti di pertemuan ke-10 2 minggu lagi ya, masih ada waktu 2 minggu lagi. Ibu minta tugas ini 2 minggu kita Zoom. Kalau bisa, kalau offline ya alhamdulillah Ibu bisa lihat langsung. Ini Ibu minta penilaian ngaji ya. Surat apa aja, surat munakahat juga boleh. Surat tentang yang lain juga boleh. Kan setiap orang itu punya surat andalan ya. Kalau punya surat andalan itu biasanya ngajinya lebih bagus daripada ngaji surat-surat yang lain biasanya. Kayak Ibu nih, Ibu tuh paling senang itu surat Ar-Rahman sama surat Al-Waqiah. Ya itu Ibu kalau ngaji tentang surat Ar-Rahman sama Al-Waqiah itu udah lancar banget. Padahal itu Ibu nggak pernah ngafalin. Tapi karena itu surat kesukaan Ibu, sama yang Amiruddin pernah ngaji itu yang laqad kana lakum Rasulullah, karena kan Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu jadi Ibu hafal, dan lagamnya lagam Qori juga Ibu bisa, itu tentang surat teladan Al-Bayati ya, lagamnya lagam Bayati kalau itu Ibu. Jadi silakan mahasiswa di pertemuan 2 minggu lagi nih di munakahat, bab munakahat, silakan untuk menguasai ngaji masing-masing. Nah, nanti pas Zoom meeting kita fokus tentang Ibu mendengarkan ngaji masing-masing mahasiswa. Dan ini dijadikan penilaian Ibu. Ya. Penilaian saat Zoom meeting, yaitu terkait ngaji, boleh berkaitan dengan munakahat, karena munakahat itu kan tentang pernikahan ya. Boleh tentang apapun yang mahasiswa memang surat itu surat favorit mahasiswa. Ya, surat apa aja. Tapi jangan surat Al-Fatihah ya, jangan surat Anas, Al-Ikhlas. Itu surat favorit Bu, surat Al-Ikhlas. Tiap sholat baca ya, jangan juga. Bu, putra-putri kan Bu? Ya? Cowok cewek kan Bu? Ya semuanya yang ada di kelas ini. Semuanya. Kan yang putrinya Ibu belum lihat bakatnya. Kalau kelas D221 itu yang berani-berani itu yang putri-putri malah, yang laki-lakinya diem-diem kalau di 221 itu. Waduh, saya pindah Bu, saya pengen ketemu. Wow. Ya itu banyak anak pesantren itu Fauzi di D221 itu banyak sekali. Santri. Subhanallah Bu, kalau bisa anak pesantren kan berjaga Bu, suaranya Bu, suruh merdu dilatih dengan suara subhanallah. Wah, Masya Allah. Ya Doni mau bisa menyampaikan kuliah 3 menit? Aduh, ini tentang apa Bu? Apa aja? Aktifin kamera dong. Tapi lagi di jalan ya. Ya, tentang apa aja? Tentang
Bang menurut Islam, boleh akhlak pergaulan lah nih, akhlak pergaulan. Silakan 3 menit saja, tidak usah terlalu lama. Aduh, akhlak pergaulan. Atau apa saja yang berkaitan yang Doni pernah menyampaikan? Saya nggak pernah menyampaikan apa-apa, Bu. Akhlak Atau, ya, tentang akhlak ya. Ya, atau Fauzi bertanya, Don. nanti Doni menjawab. Nah, kayak Mama Don, Mama Ya Dede. Bu, saya bertanya Bu. Biasanya Doni Don, itu, tentang akhlak. enggak Ibu, karena harus ya menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, nanti di munakahat kan tentang ngaji ya, Ibu catat dulu. Biar nggak lupa. Ibu kadang suka ini. Munakahat, bab munakahat, mohon maaf nih Ibu catat ya. Bab munakahat, penilaiannya tentang ngaji ya. Karena ini sebagai output dan outcome mata kuliah agama Islam. Ngaji satu-satu. Ibu jadi penilaian. Dan di pertemuan terakhir, fitrah penciptaan manusia ya. Di pertemuan terakhir, penilaiannya tentang kutil ya, kuliah 3 menit. Jadi mahasiswa harus berani menyampaikan menyampaikan ilmu agama. Kan udah dibikin video tuh, udah dimasukin ke YouTube. Nah, sekarang berani menyampaikan secara langsung. Ya, penilaian dicatat ya. Munakahat Ibu catat nih. Nanti Ibu langsung bikin di learning. Ibu bikin di learning aja deh, takut lupa. Di sini di pertemuan buat tugas esai aja ya. Nanti kan ngajinya ngaji apa? Di sini penilaian ngaji ya. Penilaian ngaji. Ketika pertemuan munakahat ya, pertemuan ke berapa tuh? Munakahat itu pertemuan ke-10. Ke-10. 10 itu berarti bukan minggu depan. Minggu depan itu kan tanggal 1 ya. Tanggal 8. 3 minggu lagi, Bu. Allah tanggal 8. 8 biar belajar dulu boleh. 8 Desember 2021 ini penilaian ngaji ya. Tentang apa aja boleh. Munakahat juga boleh. Berapa menit Bu ngajinya Bu? Oke. Terserah, nggak apa-apa. Ngaji kan nggak terlalu lama ya kalau ngaji. Kalau kutil, kalau ceramah 3 menit maksimal. Tapi kalau ngaji enggak. Munakahat. Oh, ada ceramahnya juga Bu? Ya, nanti. Tapi nggak di tanggal 8. Nah, Ibu ke semuanya aja. Ke semua kelas biar Ibu tahu. Nah, ini tugasnya terbitnya minggu depan saja ya. Tanggal 8 saja. Karena kan tanggal 8 penilaiannya. Supaya tidak lupa. Karena ini penting sekali ya. Terkait ngaji. Karena anak muda itu sudah banyak aktivitas, kadang suka melupakan ngaji. Kan ngaji itu penting ya. Nggak usah ngaji kayak Amiruddin ya, seenggaknya murotal bisa. Kan? Ini tugasnya. Benar banget Bu, benar Bu. Kenapa? Mas Pak Doni? Ya benar Bu. Udah itu mah suka lupa ngaji. Nah, itu ya. Harus menyempatkan karena kan kita ketika orang tua kita sudah meninggal, yang siapa lagi yang mau ngajiin orang tua kita kalau bukan kita ya kan. Nah, ini tugas teks nanti ditulis di teks ya, silakan. Tapi tugas ini belum terbit ya, terbitnya nanti tanggal 8. Tuliskan surat yang dibacakan ya. Surat apa? Surat dan ayat dan jumlah ayat yang dibacakan. Kalau bisa jangan di juz 30 ya. Kalau bisa. Semua aktif. Oke, Ibu simpan. Nah, ini pertemuan ke-10 ya. Yang ini nih, munakahat. Jadi minggu depan masih hukum waris.
Nah, pertemuan terakhir sebelum UAS, ya, sebelum UAS, kita di Fitrah Penciptaan Manusia, itu berarti pertemuan terakhir itu insya Allah tanggal Januari Bu ya, di bulan Januari Bu. enggak, masih Desember. Tanggal 15 Desember kita coba pertemuan terakhir. Nah, ini tugasnya di Zoom ya. Kutil, bukan kultum, kutil. Kutil itu kuliah 3 menit. Lama ya berarti? Oh, kutil kuliah 3 menit Bu. Kuliah 3 menit dari mahasiswa. Dari mahasiswa, nggak usah bikin PowerPoint ya, langsung saja. Di pertemuan supaya nggak lupa, Ibu langsung 3. Pertemuan terakhir tanggal 15 Desember insya Allah. Pertemuan ke-13. Pertemuan terakhir sebelum UAS. Terus habis pertemuan terakhir, Bu, UAS. libur. Libur, iya libur. Biasanya libur nanti UAS. Libur. Udah mau liburan aja ya. Bu, liburan dulu apa? UAS dulu, nggak liburan dulu. UAS dulu. UASnya Januari kan ya, Bu? Kan UASnya Januari, Bu. Oh iya. Nanti kalau UAS atau mungkin kalau nggak tanggal 15 Desember, ya nanti disesuaikan saja sama prodi ya, Ibu kan nggak tahu. Ya, nanti disesuaikan dengan prodi. Ini Ibu hanya perkiraan saja tanggal 15 Desember itu hanya perkiraan. Atau pertemuan terakhir tulisannya saja ya, pertemuan terakhir. Jadi mahasiswa terserah menyampaikan 3 menit, Ibu hanya ingin melihat bakat saja, tapi Ibu nilai gitu. Karena sekarang anak-anak muda zaman sekarang seharusnya Ibu harapkan tetap ini ya, tetap ngajinya tetap dijaga seperti itu. Bisa juga menyampaikan ini yang lagi trending topik itu yang Ibu senang itu. Mungkin mahasiswa lihat kayak Ibu lihat tuh kayak Ria Ricis ya, adiknya Oficiana Dewi itu, karena kan sudah menikah sama Tengku Rian ya. Itu bisa dijadikan contoh, tapi ngambil positifnya ya, jangan ngambil negatifnya. Dia itu kan sosok anak muda yang lincah, yang katanya pecicilan gitu ya, katanya anak muda nggak disukain juga. Tapi Ibu yang sisi positifnya yang Ibu lihat itu dari Ria Ricis itu yang sebagian anak muda juga suka, dan sebagian anak muda juga nggak suka. Ya itu pacarannya setelah menikah. Jadi dia itu walaupun bergaul sama anak-anak yang lain, kenalan sama lawan jenis, tapi dia sebagai perempuan tidak mau memegang yang bukan mahrum. Kan positif ya, yang bisa ditiru oleh anak muda. Aku saham dia diri. Nah ini tugas teks. Silakan nanti dituliskan ya ceramahnya itu kayak gimana gambarannya. Silakan tuliskan apa sih kuliah 3 isi. Tuliskan isi ceramah lah katakanlah ya. Ceramah kuliah 3 menit. Terkait apa saja. Kalau bisa sih terkait ini ya, terkait bisa rukun Islam dan peradaban yang lain, akhlak pergaulan bisnis, bank menurut Islam, hukum waris, munakahat, fitrah penciptaan manusia menurut Islam. Ini kan sudah Ibu buatkan ya modulnya, bisa dilihat saja. Di sini kan sudah ada. Boleh berkaitan tentang materi UAS ya. Berkaitan dengan materi UAS. Oke, simpan. Ya, nanti ya di pertemuan terakhir sudah Ibu simpan, tapi belum terbit ya. Nah, hari ini Ibu mau lihat jawaban mahasiswa UTS. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kutil ya. Contohnya nih kutil dari Doni. Doni mau langsung menyampaikan atau pertanyaan dari Fauzi dulu?
Emang Fauzi mau nanya apa? Nah, biasanya tuh Doni itu lebih bagus jawab pertanyaan nih, lihat. Ya, Fauzi nanya dulu. Ya, Bu. Nanya, nanti Doni jawab. Nanyanya bebas kan ya? Apa gimana, Bu? Boleh berkaitan dengan materi juga boleh nih, Ibu tampilkan ya. Tentang akhlak aja kali ya, Don ya? Ya, udah akhlak aja biar nggak terlalu pusing nyarinya. Referensinya. Siap, Don. Nah, nanti bukan Doni saja ya. Nanti di akhir perkuliahan, Ibu harapkan mahasiswa semuanya berbicara, menyampaikan ceramah lah, katakanlah dai. Boleh kayak ala dai, boleh. Ya, tapi santai kayak Doni juga boleh. Ala dai juga boleh. Karena nanti Ibu pengen lihat bakatnya aja. Pas gak kalau Ibu kalau ngadain lomba tentang MTQ dan tentang dai. Bu. Ya. Maaf Bu, kalau begitu kalau pakainya kita gimana Bu? Kenapa? Pakaiannya gitu Bu. Pakaiannya, oh boleh pakaiannya kayak ala dai juga boleh. Nanti di pertemuan terakhir boleh. Kayak Amiruddin yang pas lagi lomba itu boleh. Anak muda. Pakai ujung-ujung pakai gamis Bu. Ya boleh saja silakan. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ya, sudah ya, Doni udah siap? Iya, Bu. Tanya, Fauzi, silakan tanya. Doni udah siap tuh. Karena di sini ada materi akhlak pergaulan dan bisnis mode Islam. Kita lihat dari sekarang aplikasi sekarang zaman sekarang kayak ada TikTok. Kan TikTok itu kayak bisnis. Nah, menurut Doni sebenarnya kan anak-anak sekarang itu nyari uang tuh lewat aplikasi TikTok kan, pada goyang-goyang, pada gimana pun. Menurut Doni, kita begitu dosanya besar apa gimana Don? Akhlaknya gitu. Oke, luar biasa. Up to date ya Doni ya. Ya, itu yang ingin ditanyakan benar-benar. Ya, silakan. Kalau ya, silakan. Masalah akhlak ya. Sekarang gini, kalau kita bicara masalah akhlak, ini pakaiannya terbuka, pakaiannya begini, goyangnya kayak gitu, itu menimbulkan syahwat apa enggak kalau untuk wanita? Ayo saya tanya balik. Kenapa? Misalnya nih ya kayak goyang-goyang kayak gitu di TikTok, menimbulkan syahwat apa enggak? Kalau misalnya cewek nih yang goyang, menimbulkan syahwat apa enggak? Nafsu. Nah, syahwat kan menimbulkan nafsu kan? Berarti kan itu udah jelas hal seperti itu kan. Baik apa tidak ya tidak. Sekarang kita bilang mau nyari duit, emang nggak bisa yang lain. Kayak begitu kan. Jadi kalau misalnya kita ditanya akhlak sekarang gimana? Ya itu mah kembali ke diri masing-masing. Kita tahu kok aturannya seperti apa. Kita tahu batasannya seperti apa. Cara berpakaian kita seperti apa. Itu kan hal yang simpel banget gitu. Terus kalau masalah dosa ya itu mah bukan urusan manusia. Urusannya dosa besar atau kecil itu bukan urusan manusia. Karena dalam konteks agama sendiri, bahkan saat Rasul itu melaknat orang yang bersetubuh dengan mayat, ada kan kisahnya itu yang katanya kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Allah turunkan ayat. Kalau itu tuh ranahnya Allah gitu. Untuk urusan dosa itu ranahnya Allah. Jadi kita nggak bisa sih menghakimi orang, wah lu dosa banget. Siapa emang kita gitu? Kita emang siapa gitu? Bisa bilang itu dosa, itu enggak. Itu bukan ranah kita. Tapi kalau untuk masalah akhlak, ya kita bisa lihat sendiri itu benar apa enggak gitu. Walaupun itu nyari duit ya kita bisa lihat itu benar apa enggak gitu. Dengan akal sehat aja lah gitu. Nggak usah terlalu dibawa ke dalam urusan agama ya untuk hal itu ya, karena budaya dari masing-masing negara beda kan. Tapi kita lihat menurut budaya Indonesia itu udah benar apa enggak? Oh ternyata salah, ya udah itu akhlaknya kurang baik. Gitu aja sih. Oh ya Don, ada lagi Don. Enggak. Kan kita udah tahu nih, sebenarnya itu dosa kan, tidak boleh dilakuin kan dalam kitab Al-Quran, dari kitab-kitab
semacam mungkin itu kan tidak boleh kalau misalnya kita memamerkan aurat kita kepada lelaki kan. Itu kan sama saja kita menjurumuskan orang tua kita kepada neraka. Itu kan ibaratkan cewek kan. Nah, apa ya? Kan itu udah tahu. Itu dosa. Kalau misalnya kita lakuin, apa akan ada timbul lebih berat lagi nggak dosa gitu? Kalau urusannya timbul lebih berat atau enggak, itu kekuasaannya Allah. Itu ranahnya Allah. Dia yang ngasih gitu loh. Sekarang gini deh. Saya kasih sedikit contoh ya. Saya lahir dari keluarga non-muslim, kalau kamu tahu. Ini dosa yang lebih besar daripada yang kamu bilang itu. Nenek saya Nasrani. Ibu saya Islam. Bibi saya Islam. Terus apakah ibu saya bisa, atau saya bilang, ntar Mbah masuk neraka karena dosanya besar? Enggak boleh kayak gitu. Tugasnya anak itu cuma ibu saya bilang, Bu, ibu kalau mau berbakti sama orang tua, ibu anterin Mbah ke gereja. Anterin Mbah ke gereja, tuntun Mbah ke gereja. Saya malah nuntun Mbah saya ke gereja. Ayo. Urusan neraka, urusan dosa itu bukan urusan manusia. Jadi kalau apakah lebih besar dalam hadis atau dalam Al-Quran? Mungkin iya. Tapi dari karomahnya Allah kan beda lagi. Siapa yang bisa tahu? Coba. Bentar mau sedikit jelas ya Don ya. Kalau dari saya tahu tentang kayak agama apa dosa, kalau kita udah tahu peraturan yang dilarang sama agama Islam terus kita ngelakuin, itu dosanya 2 kali lipat yang kita ngelakuin Don. Jadi kayak kita lihat orang-orang joget sana, joget sini. Kata Doni, dosa dan neraka itu bukan tonton dari manusia. Itu kalau menurut saya salah sih. Dosa dan neraka itu tonton dari kita sendiri. Apapun kalau kita udah tahu peraturan dari agama kita, terus kita ngelakuin dengan sengaja, itu dosanya 2 kali lipat, Don. Lebih baik kita nggak tahu daripada kita tahu, Don. Jadi ibarat kita udah tahu nih hukumnya jarang sholat, tapi kita ngelakuin, itu dosanya 2 kali lipat daripada orang yang nggak tahu, Don. Kayak ibarat kan sejarah ya, kayak ibarat orang nih dalam cerita-cerita yang saya ketahui, orang yang udah benar-benar ngelakuin ajaran agama Islam, tapi niatnya untuk mencari gelar, mencari nama di masyarakat, itu udah masuk ke dalam neraka. Jadi semua itu kita tonton dari niat gitu. Orang kayak mau ngajar agama, orang mau qori, orang mau ustadz, tapi niatnya untuk mencari nama, mencari gelar kepada masyarakat. Itu kata Allah, itu kamu mengajarkan Al-Quran bukan untuk aku, tapi untuk mencari gelar. Itu kata Habib yang pernah ceramah, yang pernah saya dengar. Gitu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ya, gimana ya? Kalau kita ngelihat orang salah, nggak apa-apa kita tegur, wajib tegur. Kenapa Bang? Itu pahala kita. Walaupun kalau kita tegur tapi kita ngelakuin, ya namanya manusia, namanya luput dan namanya lupa. Tapi kalau kita bisa untuk menegur seorang tersebut melakukan hal yang dosa, itu dosanya 2 kali lipat. Jadi kita sebagai umat Islam tuh nggak boleh diam terhadap orang-orang yang melanggar agama Islam. Oke, saya terima itu. Tapi pemahaman saya begini. Ketika ada orang yang udah tahu itu dosa tapi dilakukan, ya kan? Kita kembali zaman dulu, zamannya Rasul. Ada pelacur tapi masuk surga. Dia tahu pelacur itu salah. Zina itu haram. Kan bisa masuk surga kan? Urusan dosa, iya. Kita tahu, kita niat. Tapi urusan yang memberikan itu dosa, itu pahala. Bukan ranah manusia. Maksud saya ke arah situ loh. Ada orang yang istilahnya, bahkan sempat ada yang surga itu wajah tinggal 1 hasta dari dirinya. Tapi karena
takdir Allah dia malah masuk neraka. Ada kan? Seperti itu loh maksud saya. Jadi misalnya itu dosa, ya udah, mau gimana gitu. Kita ngingetin, kalau misalnya kita nggak bisa ngingetin, ya udah, kita cukup mendoakan. Masalah itu dosa atau enggak, itu urusannya Allah. Itu ranahnya beliau gitu, ranahnya pangeran. Gini, dalam menyikapi hadis, dalam menyikapi Al-Quran, itu enggak semuanya kita tuh menggunakan tafsir-tafsir yang lurus gitu. Kan ada juga yang bisa dibilang kayak tafsir balaghah kayak gitu kan. Contoh-contohnya seperti itulah. Saya nggak perlu jelasin lah, panjang. Jadi untuk menyikapi hal-hal tersebut, kalau kita ngaji fikih, iya benar, itu salah banget. Tapi kan ada lagi yang namanya kalau misalnya kita tahu itu salah, kita lakukan, kita berdosa, tapi urusannya ada pahala atau enggaknya, itu kan urusan Allah. Emang dosa bisa dilihat? Emang kelihatan dosa? 2 kali lipat emang kelihatan? Enggak, bukannya masa. Nah sekarang gini, ya saya paham gitu. Kan nanyanya itu dosa apa enggak? Ya kalau saya itu mah urusannya Allah. Saya nggak bisa menyimpulkan, lu dosa. Kalau saya gitu, karena saya nggak punya kemampuan untuk menilai orang dosa atau enggak. Tapi kalau ditanya salah atau enggak, saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya itu dosa apa enggak, saya nggak bisa jawab. Iya, kayak gini contohnya. Itu berbedanya di situ. Ya, kalau saya tanggapin tadi pertanyaan Doni, kayak dosa itu nggak pernah lihat, tapi dosa itu tadi apa? Dosa itu tadi apa, Don? Maaf, apa? Dosa itu, pahala itu ranahnya pangeran, ranahnya sang pencipta gitu. Sama kata dosa itu nggak ngelihat gitu ya? Ya iya, manusia bisa ngelihat bentuk dosa kayak apa. Maksudnya, dosa lu udah 10 kilo nih, kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari perilaku orang tersebut, kayak ngelakuin, kita udah memandang orang disebut nih, mabuk udah 10 kali, terus kayak main judi 10 kali, terus kita kali lipat dari hukum agama. Mabuk kayak ibaratkan nih, orang yang fitnah aja lebih dosanya dari orang membunuh. Jadi bahkan kalau kita bunuh orang, tapi dia sebut fitnah orang, lebih besar fitnah daripada orang membunuh. Jadi kita hitung aja tuh berapa dosanya. Terus kalau kita tahu dosa apa gimana, kalau kita kata Allah nih, kayak ada hadis berkata, mana ya Zob, jangan pernah minum dan sambil makan berjalan dan berdiri. Itu hukumnya kalau orang ngelakuin ya. Kalau kita ngukumin dari Imam Maliki itu dosa. Kan kita ngikutin Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sunnah. Barang siapa yang minum, makan sambil berdiri dan makan, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita ngelakuin ya dosa, kalau kita ngelakuin ya nggak apa-apa. Kalau ada hukumnya Imam Maliki, kalau kita ngelakuin makan, minum, berdiri itu dosa. Jadi kita tuh agama kita beda tafsir. Kalau kita ngikutin tafsirnya Imam Maliki itu lebih ketat. Makanya kita ngikutin Imam Syafi'i, dilenggangin, digampangin. Kayak kita aja kayak sholat 5 waktu, ada namanya di kodo, di gitu. Kalau Imam Maliki nggak ada. Terus kita berudu aja nggak boleh mubazir ya. Kalau di Imam Maliki kita udu aja nggak boleh memakai keran. Wajib ember bekas orang. Itu begila terus sampai airnya habis. Itu kalau ketahuan orang memakai keran, hukumnya dosa. Itu dari Imam Maliki. Emang dosa nggak ngeliat, Don. Tapi orang tahu hukum dosa itu apa. Gitu. Jadi setiap orang tuh nggak pernah. Ya, saya paham ke situ. Tadi kamu bilang kan, kalau ini dosanya 2 kali lipat. Katanya begitu ya. Saya menggaris bawah itu. Sekarang gini, dosa yang 1 kali lipat tuh ya sebesar apa sih? Seberat apa sih? Saya tanya balik. Karena begini ya, dalam nilai itu ada namanya teonom dan heteronom. Teonom itu aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan berdasarkan kitab suci. Dan heteronom adalah nilai-nilai aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat. Nah sekarang gini, dari nilai dan hukum dari aturan dari Al-Quran dan hadis, ukuran dosa itu seberapa besar?
Karena apa? Dari setiap kamu melakukan dosa, itu ukurannya beda-beda. Jadi kalau kamu ngomong 2 kali dan kita bilang, oh itu dosa banget, besar banget. Itu sama aja kita tuh menganggap diri kita suci. Kita tuh nggak tahu dosa kita seberapa. Bentar, Don. Nah, sebentar nih. Oke, iya. Menurut saya, dosa paling besar itu menghina Allah. Selain kafir. Itu menurut saya itu udah paling besar. Nah, sekarang gini, untuk masalah menghina kafir, menghina Allah, menurut saya besar nih ya. Nggak bisa makan itu fakta. Tapi khawatir nggak bisa makan untuk besok, itu udah menghina Allah. Buat saya udah dosa itu. Tapi saya nggak tahu ukuran dosa itu besarnya segimana. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bilang masalah dosa. Iya, kita tahu dosa ya. Hukumannya karena gini. Hukum ya yang dibuat manusia itu kelihatan. Tapi hukum yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah, itu nggak kelihatan, cuma azab yang kelihatan. Tapi, bener nggak? Bener. Tapi jadi kalau masalah untuk dosa, oh itu dosa 2 kali lipat. Ya sekarang gini, masalah dosa itu 2 kali lipat. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya nggak bisa bilang itu dosa gede atau dosa kayak gimana. Itu urusannya Allah. Yang saya tahu perbuatanmu salah. Tugas manusia di situ loh. Maksud saya, paham nggak sampai situ? Tugas manusia mengingatkan kamu salah, bukan kamu berdosa. Tugas manusia sekarang. Iya, benar. Kamu salah, bukan kamu berdosa. Ingat, itu 2 konteks yang berbeda. Benar. Kamu salah, bukan kamu berdosa. Karena dosa, pahala punya Allah itu. Rahasia Allah itu. Nggak ada yang tahu. Sekarang kalau misalnya kamu mau membuktikan, kasih saya literaturnya. Ya, kalau dosa yang kayak begini, misalnya kayak itu fitnah 2 kali lipat misalnya. Nah, yang 1 kali lipat tuh besarnya segede apa? Kasih saya literasi. Begini ya, sebelum Doni udah pernah ngajar belum dosa besar dan dosa kecil? Pernah ngedengar gak? Apa udah pernah belajarin belum? Ya, pernah. Dosa kecil itu seperti apa, Doni? Dan dosa besar itu seperti apa? Kalau saya pribadi, menurut pemikiran saya, dosa kecil mau dosa besar. Dosa kecil itu yang bisa diampuni. Dosa besar bisa nggak diampuni? Bisa, kenapa enggak? Dan apa bedanya? Tadi katanya ada beda-beda tentang dosa. Nah, apa bedanya? Saya tanya sama kamu tadi. Kalau dosa yang begini 2 kali lipat nih, Don. Nah, saya mau tahu ukurannya dosanya segede apa sih? Saya mau tanya. Ukurannya. Nih, jangan tanya balik ke saya. Ya, ukuran gini ya. Kalau kita nggak tahu, nih saya nggak tahu hukumnya untuk bunuh orang tuh apa. Itu dosa 1. Ya. Tapi kalau kita tahu hukumnya dosa membunuh orang, itu dosa, kita ngakuin itu dosa 2 kali lipat. Jadi kita dapat 2. Oke, luar biasa ya. Nah, ukurannya segede apa? Sebentar dulu. Saya mau tanya ukurannya dulu. Nih ya, dosa itu apa? Soalnya udah bilang 2 kali lipat. Enggak, dosa karena udah bilang 2 kali lipat. Nah, itu ada ukuran. Maka dari itu. Mohon maaf. Nah, maka dari itu ketika kalau misalnya kita berbicara dosa dan kita nggak tahu ukuran, jangan ke sana gitu. Doni. Maksud saya begini loh. Doni, kita bisa bilang orang salah, tapi jangan pernah berani menghukum orang berdosa. Doni. Kita menghukumi orang salah boleh, tapi kalau menghukumi orang berdosa, sejauh mana nih pemahaman kita kan? Makanya saya nggak pernah berani menghukumi orang berdosa gitu. Sebentar, Bu. Enggak, Ibu mau. Saya nggak berani menghukumi orang berdosa. Enggak, justru ini Ibu bagus ya. Jadi Ibu mau rekam sebentar karena MBKM ini kan emang harus kayak gini ya. Pembelajaran itu, Ibu dulu pernah tuh debat sama kelompok terkait tentang manusia ciptaan. Jadi yang satu kelompok tentang ciptaan dari Al-Quran, yang satu ciptaan dari monyet gitu ya, silsilah Aristoteles gitulah. Nah, Ibu tuh bagian ciptaan dari manusia itu diciptakan dari monyet. Padahal kan udah jelas ya, manusia itu nggak diciptakan dari monyet ya. Tapi Ibu tuh bagian kelompok yang memang pas itu mata kuliah biologi.
bagian mata kuliah itu dan harus berargumen seperti ini itu bagus menurut Ibu. Ini adalah metode pembelajaran debat itu ada di MBKM. Tapi sayang kalau ini kan udah Ibu recording, kalau enggak didokumentasikan ya, Doni nggak bisa ngaktifin kamera ya Doni ya, di jalan ya Doni. Nggak di jalan sih Bu, saya di kebun Bu, lagi gigitin nyamuk. Ya ini Fauzi ya, nggak apa-apa. Justru inilah harusnya seperti ini ya Ibu harapkan, malah mahasiswa-mahasiswa tuh karakternya seperti Doni, Fauzi yang critical thinking ya. Fauzan Bu. Fauzan ya, mohon maaf Fauzan. Yang critical thinking, yang sangat mengkritik karena itu MBKM harus seperti itu. Mahasiswa tuh jangan terima dari dosen terus. Setelah ini baru Ibu menjelaskan suatu materi. Kalau Kak Doni bisa mengaktifkan kamera, Ibu mohon izin untuk benar-benar antara Doni dan Fauzan ya tadi ya? Ya Bu. Ya, yang lain bisa off cam termasuk Ibu agar fokus ke Doni dan Fauzan. Ibu dokumentasikan ini adalah contoh critical thinking yang memang harus seperti ini mahasiswa. Jadi ketika misalnya Doni bilang misalnya dosa itu ini, terus tapi Fauzan tidak menerima, itulah memang argumen. Harus seperti itu pembelajaran. Makanya ketika Doni misalnya dulu udah lama ya, bukan Ibu mengingat-ingat lagi, mengomentari Ibu tentang Google AdSense, itu bagus. Nggak pernah ya sakit hati sama mahasiswa yang kritikal. Ibu malah justru suka sama mahasiswa yang dosa itu ada dosa. Berarti pembelajaran itu berhasil ya. Kenapa dianggap berhasil? Karena mahasiswanya berpartisipasi. Cara tahu mahasiswa berpartisipasi, dia berani untuk mengungkapkan pendapat. Seperti itu. Tapi sayang tidak didokumentasikan. Jadi Ibu mohon kalau Doni bisa bisa on cam, ini bagus karena ini itu kan sengaja Ibu rekam perkuliahan ini kan itu dilaporkan di PP Dikti ya, di Kemdikbud sesuai dengan kampus sekarang online tuh harus melaporkan semua materi. Tapi sayang banget ini suaranya Doni, suaranya Fauzan, nggak kelihatan mukanya yang mana. Jadi Ibu, ya nanti Ibu minta Doni, yang lain boleh off cam dulu. Nanti Ibu jadi imersif hanya dua doang, Doni dan Fauzan di imersif. Ibu juga off cam. Ya. Oke, ini saya mau juga nggak apa-apa. Sebentar Bu. Ya, misalnya mau Ibu nanya dulu, Doni jadi kayak skenario karena ini bagus di dokumentasi. Oke, saya mau balik nanya nih. Ya nanti dulu nanyanya. Nanyanya dulu nanti. Nah, enggak, saya penasaran nih jadinya nih. Kalau misalnya ada dosa besar dan dosa kecil. Enggak nih, tolong dengerin nih. Ya. Ada dosa besar dan dosa kecil. Coba saya mau tahu peringkat dosa itu seperti apa. Yang paling besar sampai yang paling kecil. Ukurannya. Saya pengen tahu gitu. Saya jawab ya Doni. Ya, silakan. Doni mana? Doni udah on cam belum? Ini udah Bu kamera Bu. Tuh Doni udah on cam. Silakan Doni Ibu. Di kebun nih Bu. Oh di kebun ya. Nyamuk. Iya nggak apa-apa Don, nggak apa-apa Don. Nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa, pembelajaran memang harus seperti ini. Silakan Doni. Tadi Doni apa nih? Yang lain juga boleh. Kalau misalnya ada ukuran dosa, saya pengen tahu ada nggak daftar ukuran dosa, daftarnya gitu. Maksudnya tuh kayak paling besar kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, itu urutan misalnya kayak gitu. Ini yang paling besar. Peringkat 1 ini, peringkat 2 ini, peringkat 3 ini. Saya mau tahu. Oke. Ini Doni kalau lomba debat menang nih Bu. Nanti kalau ada lomba debat ya. Ibu lagi nyari bakat-bakat mahasiswa ini. Ya silakan. Saya jawab ya. Fauzan ya. Fauzi boleh on cam kamera biar 5 nih tampilannya bagus. Sengaja ada 5 audien. Ya. Nah, Adi Bulo silakan boleh. Silakan 2 orang lagi on cam. Herlina. Ya Herlina. Nisa on. Nisa on. Jawab. Nisa on. Ya, saya jawab ya. Itu kayak dosa besar tuh murtad, syirik, ya.
Tadi kata Doni dosa itu kayak ada dosa 1, 2, 3 gitu kayak MTK ya Donya. Ya, misalnya kayak gitu. Soalnya udah bilang Ya, ukuran dosa ini dari jawabannya. kalau dari agama Islam nama dosa itu nggak ada kayak dosa kayak tambah kurang kilogram itu nggak ada Don. Nah, ya coba. Kayak dosa kecil. Contohnya Doni sholat maghrib terus tiba-tiba kentut itu namanya dosa kecil. Itu gampang dimaafkan Don. Kayak contoh gini, ya Allah ya Allah hamba nggak sengaja membatalkan sholat. Ya Allah karena saya tidak sengaja. Terus Allah ya udah Allah maafin karena apa? Cuma itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar kayak Doni udah tahu hukumnya. Kalau Doni udah tahu hukumnya orang bunuh itu dosa, terus Doni ngakuin, terus Doni minta maaf nih. Cuma kayak ya Allah tadi hamba habis bunuh orang, terus minta maaf, ampuni dosa-dosa, tapi nggak benar-benar niatnya itu tulus untuk maafin, enggak. Kalau udah dosa besar, kalau Doni udah ngelakuin dosa besar kayak maaf nih ya, kayak Doni bunuh terus memperkosa anak orang apa gimana tuh kayak bunuh orang apa gimana, kalau Doni minta maaf tuh ada caranya Don. Enggak segampang Allah saya terima saya maafin, enggak. Kalau dosa besar tuh susah. Kalau segini kayak benar-benar kalau kita ngelakuin kayak saya nih, saya habis bunuh orang terus saya mau minta maaf, ibarat kayak saya sholat tahajud, sholat zikir, terus sholat tiga malam, terus doanya benar-benar kayak niat dengan akhirat itu bersatu. Ibaratkan tuh kita niat itu dengan udah niat pasrah kepada Allah. Saya benar-benar pasrah, menyesali dengan keadaan ini. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, kayak kita berdoa, otak kita kemana-mana, pikiran kemana-mana, hati pun nggak benar-benar. Allah nggak akan benar-benar. Allah tuh tahu isi hati orang itu. Jadi kalau kalau nama dosa-dosa kayak dosa 1, dosa 3, dosa 4 itu kalau di agama Islam tuh nggak ada. Nah, oke. Tadi saya menggarisbawahi tentang membunuh itu dosa. Ya, kalau kita udah tahu terus kita melakukannya, nggak akan diampuni. Diampuni Don, diampuni. Benar. Diampuni. Kita udah tahu, katanya dosa besar, sulit untuk diampuni. Iya, lebih susah. Kita udah tahu susah untuk diampuni. Nah, sekarang begini. Saya tanya sama kamu udah menghakimi itu caranya begitu. Saya pernah bunuh orang, terus terang. Tapi saat itu rumah saya lagi kerampokan, kemalingan. Saya terpaksa harus gebuk orang itu pakai tabung gas. Dia mati. Berdosa saya? Saya tahu dosa itu salah. Apa bunuh itu dosa? Berdosa saya? Apakah saya sulit diampuni dosa saya? Kalau dari hati terus Doni ibaratkan mau minta maaf kepada Allah, diampuni. Kayak ceritanya Nabi apa yang bunuh tentang ngerebutin anak Nabi siapa ya? Ya pokoknya saya lupa, ada dalam cerita sama kayak Doni kisahnya. Ada dua bersaudara kembar. Beliau itu saling mencintai dengan satu perempuan. Terus entah kenapa dari abang itu ingin bunuh adenya karena adenya suka sama perempuan tersebut. Tapi entah sengaja abangnya itu ngebunuh adenya sampai meninggal. Itu nggak sengaja sama kayak Doni, ya kan? Doni kan nggak sengaja kan ngebunuh orang. Saya sengaja, kalau enggak ibu saya mati lah. Kepaksa kan? Saya sengaja itu. Ya cuma karena kepaksa kan gitu, karena udah maling gitu kan. Karena saya tanya sama guru ngaji saya waktu itu. Iya sama saya kayak saya di BAP. Pak, saya dosa enggak? Dosa. Terus kata guru ngaji saya, bunuh semut aja. Don, bunuh semut aja kita dosa, Don. Saya nggak bisa bilang kamu dosa atau enggak. Dalam aturan itu dosa. Doanya, guys. Tapi itu ranahnya sang pangeran. Manusia cuma tahu itu salah. Itu urusannya pangeran. Iya. Manusia taunya itu salah.
Iya, Kata benar, gurunya, benar. saya langsung diem. Benar. Oh berarti saya nggak dosa? Nggak tahu masalah itu dosa dengan niat kamu atau kayak gimana, itu saya nggak tahu. Walaupun Semua saya itu guru ngaji kamu dong. semua itu tergantung dari situ diri kita. Dari situ saya berpikir, oh iya, saya tahu saya dosa, saya tahu saya salah. Apakah saya harus dihakimi? Enggak. Karena apa? Urusan dosa itu urusannya Allah. Begitu loh. Jadi kalau misalnya Mas siapa? Oji, Paujan. Oji aja. Iya, Paujan nggak apa-apa dah. Ya, kata Mas Fauji, oh itu dosa. Ya, boleh dianggap seperti itu. Nggak jadi masalah. Beda sama saya nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak setuju sama saya, kebangetan gitu. Dalam artian, kita menilai orang itu salah boleh. Tapi kalau untuk urusan berdosa atau enggak, ya itu urusannya Allah. Kita cuma tahu, oh itu dosa. Oh itu salah. Tapi urusannya dosa segede apa sih? 2 kali lipat. Itu urusannya Allah. Cuma sampai situ sih. Kalau saya diajarin sama guru ngaji saya cuma sampai itu. Membunuh pasti dosa. Ya, kalau gini Donya, kalau mau diampuni, kalau nggak diampuni emang itu tergantung dari Allah. Tapi kalau kita ngebunuh orang itu emang dosa, Don. Kita aja ngebunuh semut aja, apa ngebunuh hewan, kayak mau hewan kayak haram lah, kayak anjing, apa babi, kayak cicak. Pokoknya hewan Cicak kita halal lah kalau dibunuh lah. Maaf, ada sedikit tambahan. Apaan? Kita kan membunuh itu dosa kan. Ada lagi yang kita tidak ketahui itu lebih dosa banget. Kayak kita memutus tali persaudaranya dosa, kayak ngomongin orang dari belakang dosa kan. Nggak usah hal-hal yang paling berat lah kan. Hal yang paling kecil aja sih yang kita lakuin tuh itu dosa. Kayak kan ngomongin seorang di belakang itu dosa. Kayak kita mengundur waktu suatu dosa gitu kan. Artinya kita jangan terlalu memberi contoh yang lebih besar lagi. Kita kasih contoh yang kecil-kecil aja dulu yang sering kita lakuin gitu. Biar apa? Biar kita saling intervensi. Oh iya, gue masih ngelakuin dosa kan. Kita kan saling sharing, saling memberitahu kesalahan kita gimana kan. Itu aja sarannya. Kalau misalnya kita debat tentang pembunuhan, kayak musyrik, kayak ada pangkat-pangkat dosa kan. Pangkat-pangkat dosa tuh paling atas, yang paling besar itu dosa musyrik, dosa yang keluar dari agama Islam kayak murtad. Itu dosa paling besar yang tak diampuni. Terus yang kedua, bawahnya itu dosa yang tak pernah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pernah diampuni, yang tak pernah ditolong sama Allah. Itu dosa yang kita mengubarkan aib-aib kita di sosmed. Kayak misalkan aib kita, aib orang. Misalkan kita kemarin gua sama dia dua-duaan loh gitu kan. Itu kan membuat aib itu masuk orang yang tak pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah bertobat, bukan dengan cara pun dia itu orang nggak bakal bisa ketolong sama Allah. Itu ada dalam hadis. Dosa yang paling kecil tuh, dosa itu kayak kita berbohong kepada diri sendiri. Kita ngomong begini, jangan lupa baca doa ya sebelum makan. Tapi kita malah lupa, itu dosa yang paling kecil. Itu aja saran dari saya. Syukron. Assalamualaikum. Lanjut. Udah. Ya kalau ya mungkin ya dari mood gini ya. Kalau emang mungkin Doni punya ilmu dari Doni emang begitu mungkin ya tentang agama. Tapi mood saya mungkin saya tadi begitu kayak tentang dosa apa bagaimana itu dosa itu beda sama namanya MTK, nggak ada kilo, nggak ada kilometer, desimeter, nggak ada berat, itu nggak ada. Dosa itu emang nggak ada ngelihat dan pahala itu nggak ada ngelihat. Jadi kita sebagai umat muslim apa gimana emang peraturan Islam itu banyak ada Imam Syafi'i, apa imam mungkin Doni ngikutin ajaran dari guru ini apa gimana. Tapi kita harus tahu peraturan agama Islam itu apa dan dosa-dosa kecil dan dosa besar itu apa. Mungkin Doni tanggapan Doni memang begitu kayak tentang dosa apa gimana. Tapi menurut saya pribadi yang gimana ya? Mungkin mau saya belajar ya, maaf bukan saya Doni, bukan saya sombong apa gimana ya kan saya mantan pesantren apa gimana ya.
kalau saya pas jadi pesantren apa saya dengar cerita-cerita dan mempelajari apa itu namanya agama dan apa itu namanya hukum dan apa itu namanya dosa. Jadi kalau menurut saya tentang dosa itu setiap manusia itu pernah yang namanya nama dosa. Walaupun dia ulama, Habib, Ustadz apa maupun anak Habib pun pernah dosa. Semua orang itu nggak langsung ke surga dulu, harus ngatin nama neraka. Kayak sembilan saya nih, Syekh ulama, kata orang saya udah layak masuk surga, tapi kata Allah kan Allah nggak, tapi orang lain kan nggak tahu isi hati aku, itu apa isi hati gue, apa isi hati saya itu apa, Allah tuh yang tahu. Gini, kayak contoh gini, saya ustadz, saya kiai, saya ulama, begitu pendapat masyarakat, tapi masyarakat nggak tahu isi hati saya itu apa. Saya terjun ke masyarakat itu untuk apa? Untuk mencari gelar, apa mau cari nama, apa mau pansos apa gimana? Itu orang nggak tahu. Yang tahu diri kita sendiri. Tapi kalau kata Allah tahu. Kita ngajar agama, kita mengajar agama, menyiarkan agama, terus kayak khutbah sana sini, ceramah sana sini. Allah tahu isi hati kita apa. Jadi nggak semua orang itu gampang disebut namanya kayak alim ulama, enggak. Posisi gini ya, posisi saya pribadi ya, saya nggak berani, nggak layak dipanggil ustadz, nggak layak. Kenapa? Saya masih belajar, masih tahap belajar. Mungkin kalian semua masih belajar apa gimana? Ya, buat saya sama-sama kita belajar apa gimana. Mungkin saya emang agak kurang apa gimana. Mungkin Doni punya jalan masing-masing tentang agama, apa namanya hukum apa gimana. Dan saya pun punya jalan masing-masing. Jadi kita sebagai umat muslim ya saling mengingatkan sama satu lain. Jadi mungkin Doni yang apa Doni sarankan ada yang salah saya benarkan, dan mungkin Doni tanggapan saya ada yang salah tolong dibenarkan apa gimana. Ya pokoknya kita saling mengingatkan. Jadi namanya dosa itu nggak ada yang namanya berat, nggak ada nama yang kelihatan, nggak ada nama kilogram bagaimana gitu. Nah maka dari itu saya sebagai manusia biasa nggak berani menilai orang itu dosa, walaupun dalam Al-Quran dibilangnya dosa besar, dosa kecil. Yang saya tahu hanya dia salah. Iya benar itu. Maka dari itu saya kalau ditanya tentang dosa, saya itu dosa gitu. Saya nggak tahu masalah dosa. Karena apa? Itu urusannya pangeran. Benar. Itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, itu kekuasaannya Allah gitu kan. Tapi kalau ditanya itu salah atau enggak dalam akhlak, saya bisa jawab. Itu aja perbedaannya. Kalau misalnya orang coba Doni jawab dulu coba. Apa itu? Tadi yang kata Doni saya tahu jawabannya, coba saya pengen tahu gitu. Ya misalnya dia salah misalnya dari segi kaidah ya udah salah, dalam segi moral Pancasila dia salah ya salah. Karena apa? Ada norma hukumnya gitu, ada normanya. Tapi kalau misalnya ditanya dosa, aduh saya nggak berani menghakimi orang dosa. Tapi kalau bilang salah. Saya tahu jawabannya itu salah atau enggak gitu. Misalnya mencuri salah apa enggak? Salah. Udah, masalah dosa, nggak tahu deh itu mah. Bukan ranah saya. Walaupun kata Al-Quran itu dosa, nggak berani saya bilangnya. Saya nggak berani, bukannya nggak tahu, nggak berani. Takutnya, saya salah ngomong. Saya mencuri karena kelaparan. Udah 3 hari nggak makan. Saya mencuri pisang di kebun. Dosa. Kata orang dosa, ya udah dosa, bilang aja dosa. Tapi kalau ditanya, Don, salah nggak? Ya salah, namanya nyuri kok. Apapun alasannya ya salah. Benar, tapi kalau dosa, nggak tahu deh. Begitu, nggak berani saya. Karena apa? Keilmuan fikih saya, bahkan saya belum belajar tasawuf terlalu dalam gitu. Saya nggak berani gitu, untuk menghakimi orang dosa. Tapi kalau ditanya salah atau benar, saya berani jawab. Gitu aja. Makanya ketika banyak penceramah dosa, saya masukin ke dalam pikiran saya. Tapi saya nggak berani bilang kalau misalnya ada orang yang nanya dengan
hal yang sama dengan penceramah itu misalnya gitu, nggak berani saya bilang itu dosa. Tapi Salah. kalau Gitu aja. misalkan kalau Doni kan tahu kalau orang yang melecehkan agama itu dosa, benar kan? Melecehkan dalam hal apa nih? Contohnya? Al-Quran kayak contoh kayak orang kayak Al-Quran dimain-mainkan, dibikin lagu, dibikin DJ, itu mau tanggapan Doni ketika diem aja tapi dia tahu dosa apa dia ini bertindak menghukum dia ke jalan hukum? Kalau saya bilang lu salah. Salah Saya akan doang gitu bilang nggak? kamu salah. Kalau saya Tapi bilang ngomong, dosa, kamu salah dan ada aturan hukum di Indonesia. Karena tapi gini ya. kalau tapi enggak, tapi kalau di Karena gini, dalam kehidupan yang saya pelajari, yang saya tahu, yang saya rasakan, dia melecehkan agama, dia apapun itu, bahkan ada yang melindungi misalnya, walaupun tahu dia salah. Ya udah, dalam hal itu yang saya tahu yang dia lakukan salah. Nah kan gini nih, menurut saya begini lah, kita minta tanggapan. Kalau ditanya dia dosa apa enggak, bukan ranah saya untuk jawab dia dosa apa enggak, bukan ranah saya. Tapi kita sebagai Saya tahu umat dia Islam, ya kita harus bertindak dong. Walaupun Doni nggak tahu dia salah apa gimana, kata Doni dia salah, tapi nggak tahu dosa apa, tapi dia ngelakuin menghinakan agama kita kayak Al-Quran, jadi musik, jadiin lagu. Walaupun kita nggak tahu hukumnya, tapi dia salah, kita harus bergerak ya. Kita harus bergerak. Kenapa? Kita harus ngebela agama kita. Kayak contohnya nih, maaf nih ya, kayak tahun lalu kayak Gubernur Jakarta Ahok. Ahok kan pernah yang viral yang melecehkan agama, benar nggak? Kayak Al-Quran dimainkan. Terus kata orang lain dia salah. Benar. Kenapa orang lain pada ikut demo apa gimana? Tapi dia nggak tahu itu maknanya apa. Tapi dia tahu dia salah. Al-Quran dimainkan. Jadi kita sebagai umat Islam, maupun kita nggak tahu dia dosa apa kagak, tapi dia salah, kita harus bertindak. Kita harus maju. Nah, oke, saya tanya dari surat itu, dia baca surat apa itu? Surat gimana Don? Ya, Ahok itu baca surat apa? Kalau tentang kayak kalau maaf nih kan saya nggak tahu apa di dalam Al-Quran itu surat apa, tapi pengetahuan saya kalau ada orang yang menghina agama kita, melecehkan agama kita, tapi kita nggak tahu dia dosa apa kagak, tapi dipandang kita dia salah menggunakan agama kita, ya kita harus terjun. Dinamakan kita jalan mati syahid lah. Jadi kita ngebela Al-Quran terus kita mati syahid gitu. Kalau pendapat saya gitu. Oh gitu. Ya boleh nggak apa-apa. Benar sebentar. Ya, kan... Maaf Doni, saya potong omongannya. Ya belum ngomong ini, ya, tenang. Ada sedikit pertanyaan kan, karena saya nyimak kan di antara Fauzan dan si Doni, masing-masing punya pendapat masing-masing kan. Pendapat tuh mungkin bagus banget. Doni mungkin pendapatnya juga kayak masuk akal, abang juga masuk akal. Saya di sini ada sedikit bertanya aja. Waktu dulu saya pernah ikut kayak apa ya, kayak debat tentang agama kan, melawan Fakultas Filsafat Bekasi. Nah saya saya ingin tahu pendapat di antara kalian berdua, Fauzan dan Doni. Pertanyaan saya begini, dalam Islam kan kita kalau pengen masuk Islam itu kudu syahadat dulu, betul nggak? Ya kan? Benar. Kita kan benar. Nah, pertanyaannya, waktu Anda dilahirkan sampai sekarang, apakah Anda pernah syahadat? Itu aja. Saya pengen tahu pendapat kalian dari mana. Saya dulu. Ya boleh Doni. Ya kalau saya pernah lah bersyahadat. Ya semua orang pasti pernah gitu. Tapi pernah.
Masih pada syahadat kan? Nah, selanjutnya ada lagi. Karena kan masuk Islam itu kan harus syahadat dulu. Ya kan? Kenapa rukun iman apa teh? Bentar. Rukun Islam. Rukun Islam pertama apa? Apa Jim? Mengucap syahadat. Masa nggak tahu? Harus tahu. Ya, misalnya saya lupa Bu pertanyaannya Bu, bentar Bu. Rukun Islam gimana sih? Syahadat, sholat, puasa. Mengucap syahadat. Iya. Rukun Islam pertama. Ya, rukun Islam pertama kan rukun Islam pertama kan syahadat. Nah, kemarin tuh waktu saya debat kan sama orang filsafat ditanya begini. Dari Anda dilahirkan, apakah Anda disyahadatkan apa diajankan? Karena di rukun Islam itu kan masuk Islam itu kan kudu syahadat dulu, bukan diajankan. Nah, dari kalian berdua ini tolong kasih pendapatan kenapa gitu. Kenapa diajankan bukan dia syahadatkan? Karena di rukun Islam itu disyahadatkan dulu pertama. Nah, coba tolong dijelaskan. Turun dari orang tuanya. Yang pertama gini, ya kita lahir di agama Islam, benar gak? Kayak gini, Bang. Jaringan suami kayaknya ya, jaringan ya. Kenapa Bu? Jaringan siapa Bu? Jaringan ibu atau jaringan di sana ya? Emang pada kayaknya jaringan dari si Maulana Paujan Bu kayak patah-patah Bu. Oh. Enggak, tapi jelaskan ya. 4 menit lagi ya, 4 menit lagi karena udah mau nanti kuliah selanjutnya. Silakan lanjut 4 menit lagi silakan. Ya, kita kan lahir di agama Islam. Ibarat kayak Poji nikah sama istri itu istri lahiran. Poji agama Islam kan? Benar nggak? Jadi ya, kalau Islam. Jadi kita tuh ibarat turun menurun kayak keturunan. Kita tuh ngalir, kita tetap Islam ngalir jadi kok iban gini, adek Kristen tapi istrinya Islam nggak sah kan? Jadi gimana tuh? Apa istrinya masuk Kristen apa adek masuk Islam? Berarti antar dobel kudu ngalah. Iban kalau iban istri ngalah masuk Kristen. Istrinya Islamnya gimana ya? Istrinya masuk Islam. Jadi baru pas akhiran. Jadi pas Poji masuk akhiran baru syahadat gitu. Istrinya wajib syahadat. Nah, terus yang jadi pertanyaan apa? Tadi yang kenapa tadi kata gini Poji dong pertanyaan gini. Pertanyaan kan rukun Islam itu pertama syahadat ya Don ya? Ya. Nah, kenapa waktu dilahirkan bukan disadatin malah diajarkan? Nah iya, karena rukun Islam itu, karena rukun Islam itu kan syahadat. Nah masuk Islam pun syahadat. Kita kan muncul di dunia kan. Keturunan. Lihat dong keturunan situ apa? Islam kan? Buat apa syahadat? Kan, saya udah tahu karena kan saya di sini pertanyaan saya pengen tahu pendapat Anda gitu. Pendapat Anda itu pendapat saya gini. Anda lahir di agama Islam. Terus ya apa yang disahadatin? Coba pertanyaan saya gitu. Coba jelaskan. Kalau disahadatin ke orang luar masuk Islam baru disahadat. Coba Anda jelasin coba. Coba jelasin. Jelasin. Saya kan bertanya. Saya bertanya kenapa saya dipojok-pojokin? Mas ya. Mata Najwa tolong dijelaskan ya. Gini ya. Jadi politik ya. Tolong Mata Najwa tolong dijelaskan Mata Najwa. Makanya Anda ya sebelum Anda bertanya kudu berpikir dulu. Kata buat apa kenapa ajan dulu, kenapa nggak sah dulu? Kita berpikir dulu. Anda agama Islam, terus lahirlah anak kita, terus kita syahadat. Buat apa? Kan kita agama Islam. Nih, saya kasih nih. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran. 1 menit lagi. Dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul engkau Robmu. Kami menjadi saksi.
Jadi dalam keadaan ruh aja, setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Tapi kenapa dia jadi kafir? Dari didikan orang tuanya. Keturunan dan itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, walaupun orang Kristen punya anak, atau orang Hindu punya anak gitu ya, saat dalam masih kandungan, itu udah Islam. Kan udah dijelaskan, ketika Rohmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rohmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Itu kan udah bersyahadat. Iya benar. Itu kan bersyahadat. Ya, jadi itu. dari sebelum saat masih di Bapak ibunya akhirat aja ya kita udah Islam gitu. Itu aja. Ya. Simpel aja sih jawaban saya begitu. Jadi kenapa? Ya jawabannya simpel adanya, semua dari keturunan. Kita lihat dari keturunan kita. Kalau kita keturunan kita beda agama, ya wajib syahadat. Tapi keturunan agama Islam, lahir Islam, terus buat apa kita syahadat? Kita udah masuk Islam. Maaf, Islam. Maaf, Paujan. Ya kenapa? Saya pendapat kalian berdua ini apa ya? Terlalu panjang banget. Padahal saya pengen tahu kenapa diajankan bukan syahadatkan. Karena diajankan itu biar anak kita tuh tahu siapakah Tuhan kita kan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kan? Kenapa diajankan? Karena kita baru lahir di dunia. Kita tuh udah tahu siapa Tuhan kita tuh siapa. Makanya diajankan, begitu jawabnya. Karena Paujan sama Doni itu menurut saya penjelasannya terlalu panjang, lebar. Padahal jawaban tuh gampang. Kenapa diajarkan? Ya kan tadi ditanya kenapa diajarkan, sedangkan rukun Islam itu mengucapkan syahadat, ya kan? Mengucapkan syahadat. Iya kan kenapa? Pak Polisi, kata filsafat ya tadi. Pak Polisi, tolong. Kenapa diazankan? Kenapa nggak disyahadatkan? Ya kan? Pendapat. Kita udah syahadat. Keluhannya bagaimana? Kita udah bersyahadat. Iya benar. Diajarkan kan begitu kan? Ya jawabannya kan satu tuh, kita udah bersyahadat, kita udah bersaksi. Maaf. Jam 10 ya. Terima kasih diskusinya luar biasa. Adi Buloh mau komentar ke Adi Buloh? Di sini ada komentar Adi Buloh nih. Oke, makasih ya. Fauzan, Fauzi, lalu sama Doni luar biasa ya. Diskusinya hebat ya. Nanti kalau ada lomba debat, karena ada ya di tingkat mahasiswa itu lomba debat tingkat universitas ya. Ini sangat bagus menurut Ibu ya. Doni, Fauzan, Fauzi itu terutama Fauzan sama Doni ya yang Ibu lihat. Ya, Bu. Kalau ada apa mungkin di perwakilan, Bu. Ya, mohon maaf ini Ibu mute semua, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Fauzan karena sudah jam 10:03 karena mahasiswa yang lain juga mau kuliah lagi ya. Minta maaf Ibu ya, minta maaf sekali lagi kepada Doni, Fauzan, Fauzi, luar biasa. Inilah mahasiswa yang harus debat tapi tetap jaga kode etik, tetap sopan santun, tetap argumen. Yang Ibu suka itu dengan Doni itu dia malah mengeluarkan Al-Qur'an. Luar biasa karena debat yang paling bagus kalau membahas tentang agama Islam itu tidak hanya asumsi. Tapi tadi Ibu lihat dari Doni itu mengeluarkan satu ayat Al-Qur'an luar biasa, dan yang Ibu sukai dari Fauzan itu tetap kekeh dengan pendapatnya. Itulah debat. Ya. Jadi ini luar biasa Ibu harapkan, tapi ingat kalau yang namanya debat itu banyak ya para mahasiswa lihat di Mata Najwa, di partai politik itu banyak debat, berantem tuh anggota DPR. Tapi udah hanya salim-saliman, jabatan tangan, itulah partai politik.
itu bagus nih jadi pemimpin ya, Doni dan Fauzan dan Fauzi. Ibu minta maaf sekali lagi, Ibu mute semuanya ya, bukan Doni sama Fauzan sama Fauzi saja, bukan ketiga ini saja, semuanya Ibu mute karena sudah jam 10 karena mau melanjutkan perkuliahan lagi. Nah, terkait yang tadi Ibu cermati, diskusi luar biasa ya, tadinya kutil jadi kuliah berapa menit ya itu, luar biasa banyak sekali. Itu ada yang Ibu petik dari ketiga diskusi itu. Yang pertama terkait dosa ya. Nah, di sini Bu terkait jenis dosa, tadi nanya tentang jenis dosa. Ini Ibu hanya menyimpulkan saja, tidak usah di komen lagi ya karena sudah jam 10. Jadi memang banyak sekali dosa-dosa ya, para mahasiswa sudah belajar, apalagi di sini ada yang dari pesantren dan lain-lain ya. Di sini ada banyak dosa-dosa yang sudah pernah dipelajari dan yang diketahui oleh para mahasiswa ya. Nah, yang Ibu paling senang itu tadi diskusi tentang yang sedang viral, yaitu tentang ini. Polisi didakwa membunuh ya Laskar FPI pengacara Sidir Habib Rizik. Nah, ini kasus yang masih hangat-hangatnya nih. Jadi di sini nih Ibu bisa menyimpulkan diskusi tadi ya, ketiga orang mahasiswa yang hebat. Nah, nanti kalau ada ajang debat ya itu jadi argumen. Di sini kan baru ya 18 Oktober 2021. Nah, ini kasus yang tadi dianggap apakah membunuh itu berdosa. Sedangkan polisi ini membunuh Laskar FPI ini dengan argumen ya, bukan asumsi Ibu. Di pengacara ini argumennya yaitu bahwa menyatakan dia membela dirinya karena Laskar FPI itu menyerang dia, tangannya didekep gitu ya supaya polisi itu tidak bisa apa-apa sehingga dia membunuh Laskar FPI. Apakah itu terdakwa? Nah, di dalam konteks hukum ada namanya hukum agama dan hukum Indonesia. Ini Ibu koreksi sedikit ya terkait tadi 3 diskusi, tapi mohon maaf kalau Ibu salah, punya asumsi berbeda, Ibu mohon maaf. Kalau hukum agama, hukum Islam, hukum Indonesia, mohon maaf, Ibu minta maaf. Yang namanya membunuh, mau dengan alasan apapun, mohon maaf, Ibu klarifikasi, itu pasti dihukum di Indonesia, hukum Indonesia, hukum dunia ya, bukan hukum akhirat. Tetapi benar kata tadi Doni, yang namanya hukum Allah kita tidak tahu apakah dihukum atau tidak, seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ibu senang kalau yang namanya debat itu nggak hanya asumsi, tapi dengan dalil Al-Quran. Di sini dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 178-179 menyatakan dan tidak layak bagi seorang muslim membunuh seorang mukmin yang lain kecuali, di sini dijelaskan kecuali tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si pembunuhnya itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu. Dan nanti bisa dibaca ya suratnya, mohon maaf Ibu tidak baca semuanya. Jadi intinya ada 2 hukum, ada hukum agama dan hukum Indonesia. Di Indonesia itu kita bukan hukum agama Islam ya, kita itu adalah hukum Pancasila Indonesia. Di Indonesia itu mungkin kalau di Arab bisa kalau orang yang melakukan hal tidak baik dirajam, dipotong tangannya. Tapi kita hukum Indonesia. Kok mati lampu lihat? Ini Ibu Zoom bisa ya? Oh bisa. Mohon maaf di kampus mati lampu. Jadi mohon maaf di sini memang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Jadi dan tidak layak bagi seorang muslim membunuh seorang kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan masalah hukum dosa atau apa itu benar ya, itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa menyatakan salah atau tidak, kita bisa menyatakan